Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi ketemu di sini teman-teman semua. Apa kabar iman kita hari ini? Mudah-mudahan makin kuat, makin kencang, makin tebal juga insya Allah. Ya. Baik, yang namanya kepaksa itu pasti nggak enak. Yang namanya dipaksa itu juga pasti nggak enak. Segala sesuatu yang terpaksa itu pasti nggak enak. Sama, waktu kita pada saat mau berubah atau kita berubah menjadi yang lebih baik, tapi gara-gara paksaan, ini pasti perubahannya juga nggak akan langgeng, nggak akan lama. Kalau dia ingin berubah karena suatu hal, terpaksa berubah karena apa? Karena sudah terhimpit dengan permasalahan-permasalahan, ini bisa diyakinkan bahwa yang namanya perubahan karena terpaksa ini nggak bakalan langgeng. Dia berubah hanya untuk menyiasati keadaan saat itu aja. Saat itu dia berubah, supaya apa? Supaya selamat. Tapi ke depannya ternyata dia balik lagi pada dirinya yang dulu. Dirinya yang penuh kemaksiatan, dirinya yang penuh dosa-dosa, dirinya yang penuh kezoliman. Subhanallah. Coba kalau kita belajar dari kisah-kisah sebelumnya. Al-Quran kalau kita baca banyak mengandung kisah-kisah dari orang-orang sebelum kita. Ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang zalim, macam-macam. Dan di situ kita harusnya bisa memetik pelajaran. Kita lihat satu kota di bawah gunung Vesuvius, namanya Pompei. Ini kota dulu ngetop banget. Ini kota dulu bagus banget, indah banget. Ibaratnya kalau di Indonesia tuh di puncak lah kira-kira gitu ya. Daerahnya dingin, di kaki gunung, ya, indah luar biasa. Dan di sana pun terus makmur. Tapi pada saat itu ternyata penduduk dari kota Pompei memilih untuk melakukan kemaksiatan, bahkan subhanallah ya, bahkan hubungan sesama jenis, hingga akhirnya Allah terpaksa menghancurkan yang namanya kota Pompei ini agar menjadi pelajaran bagi kita-kita yang hidup kemudian. Hancur sudah Pompei, hitungannya detik, hitungan menit, selesai. Padahal suatu kota yang subur, yang makmur, yang indah, tapi kemudian diluluhlantakkan oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara ternyata para penduduknya tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk melakukan ketaatan. Malah pada kemaksiatan. Nah, kalau kita refleksikan sama diri kita, kira-kira apakah kita ingin Allah maksa kita untuk berubah dengan suatu keadaan, baru kemudian kita mau berubah? Atau kita berubah karena diri kita sendiri? Karena kita paham, ngerti banget bahwa apa? Bahwa berubah untuk jadi lebih baik itu nikmat kok. Berubah jadi lebih baik itu bukannya terus bikin kita jadi nggak asik. Enggak. Kita tetap bisa asik, tetap gaul, tetap segala macam. Tetapi lebih soleh aja. Waktunya azan, langsung sholat. Gaul mah gaul, nongkrong. Tapi sholat nggak tinggal. Baca Quran tiap hari. Nggak perlu kemudian digembar-gemborin, nggak perlu. Ya, yang penting apa? Tiap hari itu gak ada yang namanya hatinya ini kosong dari nginget Allah. Ibaratnya gini, kalau kita cinta sama seseorang, nih misalnya ya, kita cinta sama pasangan, cinta sama calon istri, calon suami, ada cinta di sana, pasti yang kita lakukan tiap hari itu gak mungkin gak nginget dia. Pasti kita ingat pasangan kita, pasti kita ingat orang yang kita cintai. Bahkan kadang-kadang nih, orang yang baru jadian misalnya, orang yang baru menikah, itu setiap hari kalau ketemu teman-temannya yang diceritain pasti pasangannya. Pasangan gue gini nih, pasangan gue baik banget nih, pasangan gue perhatian banget nih. Itu hal-hal itu disebut tiap hari. Sampai kadang-kadang yang dengerin bosan. Allah tentunya lebih pantas untuk dicintai dari yang lain-lain. Pasangan bisa ninggalin kita. Pasangan bisa ngecewain kita. Tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Dan Allah juga gak pernah ngecewain kita. Ada orang-orang yang berubah menjadi lebih baik karena terpaksa. Karena kepaksa dengan keadaan. Kepaksa sama lingkungan. Tapi ada juga orang-orang yang tidak terpaksa dan memilih untuk berubah menjadi lebih baik. Karena apa? Karena dia cinta sama Allah dan dia mau Allah pun mencintai dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.